Kegiatan training kali ini akan dibawakan oleh trainer yang pertama ada Regina Natania, kemudian trainer yang kedua ada Alicia Yosi. Nah, karena banyak sekali teman-teman nanya mengenai active training, maka akan kita bahas ya. Dalam training hari ini, kita akan membahas 6 hal. Yang pertama, siapkan mental kalian sebagai seorang trainer. Yang kedua, pengaturan fisik lingkungan. 3. Menyapa dan menjalin hubungan dengan peserta training. Keempat, mendapatkan yang terbaik dari 30 menit pertama dalam training. Yang kelima, meninjau agenda. Dan yang terakhir, menambahkan feedback dalam agenda. Nah, udah pada siap belum? Kalau udah pada siap, kita mulai pada sesi yang pertama ya. Dalam sesi yang pertama ini, kita akan bahas mengenai siapkan mental kalian sebagai seorang trainer. Nah, siapa di sini yang sering merasa gugup ketika akan memulai training? Nah, sebenarnya rasa gugup ini merupakan hal yang wajar. Oleh karena itu, seorang trainer harus dapat mengantisipasinya. Nah, bagaimana sih cara mengantisipasinya? Nah, seorang trainer harus memikirkan detail dari pelaksanaan training tersebut. Seorang trainer harus memikirkan bagaimana program training tersebut dengan baik dan dengan terstruktur. Hal ini dapat meliputi materi yang akan dibawakan, waktu dan tempat pelaksanaan training, desain ruangan, apa platform yang akan digunakan, dan siapa peserta yang akan mengikuti pelaksanaan training tersebut. Selain persiapan, komunikasi dengan peserta training sebelum program training dimulai dapat mengurangi rasa gugup. Nah, selain itu, kenyamanan trainer dalam membawakan materi memiliki peran yang cukup penting. Ketika seorang trainer membawakan materi yang baru, akan ada rasa ragu dan rasa ketidakpastian dalam membawakan materi. Tapi, jangan salah, seorang trainer yang membawakan materi yang terus sama juga memiliki kelemahan. Seorang trainer yang membawakan materi secara berulang-ulang akan menimbulkan rasa bosan. Nah, ada beberapa tips untuk mengurangi rasa bosan tersebut. Yang pertama, cari gaya penyampaian yang baru. Yang kedua, variasikan desain ruangan, kemudian lokasi, lingkungan, dan platform yang digunakan. 3. Cobalah untuk mendatangi program training dengan materi yang sama. Siapa tahu, gaya penyampaian trainingnya dapat dijadikan referensi untuk program training Anda. Pada materi yang kedua ini, kita akan membahas mengenai pengaturan fisik lingkungan. Nah, jika seorang trainer memiliki anggaran yang cukup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, hal ini meliputi meja dan kursi yang nyaman, bagaimana cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan training, kemudian pengaturan cahaya, suara, dan bagaimana suhu di dalam ruangan. Hal ini menjadi suatu hal yang penting loh, karena hal ini dapat menjadi kesan pertama bagi peserta training. Dalam pelaksanaan training, terdapat banyak sekali tata letak kursi yang dapat digunakan, yaitu seperti ini. Tetapi, terdapat satu tata letak kursi yang memiliki keunggulan, yaitu tata letak kursi U. Tata letak kursi U ini memiliki keunggulan, yaitu ketika seorang trainer sedang menyampaikan materi, para peserta training dapat memperhatikan trainer dan dapat melihat peserta training lainnya. Kemudian, ketika trainer membutuhkan diskusi secara penuh, ia dapat dengan mudah masuk ke dalam peserta training tanpa banyak bergerak.
Nah, gimana nih setelah mendengarkan 2 materi tadi? Apakah teman-teman masih pada fokus? Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi selanjutnya yang akan dibawakan oleh rekan saya Yosi, akan lebih baik jika kita melatih fokus kalian. Akan ada permainan yang akan dibawakan oleh Sobat School. Apakah teman-teman udah siap? Kalau udah siap, mari kita mainkan. Hai Sobat School semuanya, kerja lembur bagai kuda pasti melelahkan bukan? Eits, jangan salah. Kalau kalian tetap maksa, terkadang pekerjaan tersebut akan malah terasa membosankan dan lalu bikin kita makin kelelahan. Dan ya, lama-lama ketiduran deh. Tentunya kita ingin sekali dong melatih otak kita agar selalu fokus dalam hal apapun. Ya, seperti dengan berolahraga secara teratur dan juga minum air putih. Tapi selain itu, dalam bekerja, otak juga butuh ice breaking loh guys, yang tujuannya untuk mengembalikan tingkat kefokusan kita, yaitu dengan cara melatih konsentrasi kita guys. Berikut Sobat School merangkum 3 cara untuk melatih kefokusan kalian. 1. Tebak warna. Berikut, kalian harus menebak warna dari kata-kata berikut. Ingat, ucapkan warna, bukan katanya ya Sobat School semuanya. Meja Sholti. Meja Sholti adalah grid dengan angka secara acak atau huruf yang digunakan untuk pengembangan kecepatan membaca, penglihatan tepi, perhatian, dan persepsi visual. Berikut kalian harus mengurutkan dari angka 1 sampai 25 dalam waktu 25 detik. 3. Gerakan tangan. Katanya nih guys, cuma 5% orang loh di dunia ini yang bisa ngelakuin ini. Masa sih? Berikut kalian cukup menggunakan tanda oke untuk tangan kanan dan tanda peace untuk tangan kiri. Lakukan secara bergantian dan berulang-ulang. Makin lama makin cepat ya guys. Nah, gimana nih Sobat School semuanya? Sudah pada fokus kan? Halo teman-teman, selamat datang di sesi yang kedua. Wow, gimana tadi sharing pengalamannya bersama Rere? Pasti seru sekali bukan? Di sesi yang pertama sudah disebutkan bahwa sebagai seorang trainer, kita perlu mempersiapkan mental kita untuk menghadapi para peserta training. Selain itu, kita juga perlu mempersiapkan setting tempat dan mempertimbangkannya supaya mereka bisa terlibat aktif di dalam active training yang kita buat.
Ternyata hal-hal seperti itu juga perlu diperhatikan ya teman-teman. Tidak hanya skill dan kemampuan kita saja yang diasah, ternyata kemampuan kita untuk menganalisis dan mempertimbangkan setting tempat itu juga ternyata diperlukan. Poin yang ketiga yang tidak kalah penting adalah menyapa dan menjalin relasi yang baik dengan peserta training. Para peserta training biasanya belum tentu mengenal teman-teman mereka satu dengan yang lainnya, walaupun mereka berasal dari instansi yang sama atau mungkin berasal dari sekolah yang sama. Hal ini akan membuat mereka malu-malu, canggung, dan cenderung kaku. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, kita bisa melakukan sapaan terlebih dahulu 15 menit pada saat sesi pembukaan. Selain kita memperkenalkan diri kita secara formal, kita bisa meminta mereka untuk berkenalan dengan para peserta training lainnya. Atau kalian juga boleh untuk meminta mereka menyebutkan nama dan juga apa hobi mereka secara satu persatu, sehingga para partisipan dapat mendengar argumen atau perkenalan satu dengan yang lainnya. Kemudian apabila kalian ingin melakukan pendekatan terlebih dahulu dan berkenalan terlebih dahulu sebelum sesi training dimulai, kalian juga bisa berkenalan, menyapa, dan melakukan pendekatan dengan para trainee. Hal ini boleh kalian lakukan sebelum training dimulai, misalnya pada saat sarapan dan pada saat coffee break. Kenapa pada saat-saat tersebut? Karena pada saat-saat tersebut mereka cenderung santai dan sedang mengobrol satu sama lain. Mungkin beberapa dari mereka juga mengasingkan dirinya atau menyendiri karena mereka masih malu-malu. Nah, di sini kita sebagai seorang trainer bisa membantu untuk memperkenalkan partisipan yang satu dengan partisipan yang lainnya, agar mereka sama-sama nyaman dan bisa saling bekerja sama, sehingga bisa terlibat aktif di dalam training yang kita berikan. Hafalkan nama sebanyak-banyaknya, dan jika kita sudah cukup mengenal mereka, kita bisa memperkenalkan diri mereka kepada partisipan yang lain, dan ajaklah mereka mengobrol bersama. Jika proses obrolan grup sudah terjadi, dan kita juga sudah bisa sharing satu sama lain, artinya kondisi komunikasi tersebut sudah cukup nyaman untuk mereka. Pada saat-saat seperti ini, kita sudah siap untuk membuka sesi training dengan proses yang sangat menyenangkan. Saat-saat berkenalan ini juga menjadi saat-saat yang penting dan ajang yang paling menyenangkan untuk para trainer dan para trainee. Hal ini sangat menentukan bagaimana keterlibatan trainee pada saat mereka menjalankan sesi training. Karena kita judulnya active training, kita sebagai seorang trainer ditantang untuk mempertahankan keaktifan dari para peserta training di awal sesi training, pertengahan sesi training, maupun di akhir sesi training. Nah, tentunya hal ini tidak cukup mudah untuk kita lakukan karena kita perlu menginfluence mereka. Tapi 4 kalimat ini boleh kalian katakan untuk menginfluence para trainee agar mereka merasa bahwa training ini perlu untuk mereka ikuti dan perlu mereka perhatikan. Yang pertama adalah katakan bahwa kita memiliki sesuatu yang penting untuk mereka. Kita bisa bilang bahwa kita memiliki beberapa solusi dari permasalahan yang mungkin akan mereka tanyakan di dalam training ini. Katakan bahwa training ini cukup penting untuk mereka ikuti karena di dalamnya akan terdapat beberapa solusi yang bisa mereka terapkan di dalam aktivitas sehari-hari jika mereka menemukan kendala. Dan yakinkan mereka bahwa apa yang akan kita lakukan itu akan sangat bermanfaat untuk pekerjaan maupun aktivitas belajar mereka. Lalu yang kedua adalah katakan bahwa apa yang mereka sharingkan menarik minat kita. Nah, misalnya pada saat sesi sharing, mereka mengeluhkan beberapa hal atau mereka bercerita tentang pengalaman mereka. Katakan bahwa kita cukup tertarik dengan topik tersebut karena mungkin ini adalah permasalahan yang juga dialami oleh kita
dan juga orang-orang atau partisipan lainnya yang mengikuti training ini. Sehingga hal ini perlu untuk dibahas di dalam training yang kita selenggarakan. Yang ketiga adalah katakan bahwa kita cukup kagum dengan mereka. Nah, hal ini bisa kita ungkapkan misalnya dengan cara seperti ini. Wah, kamu tuh hebat banget ya, melakukan pekerjaan yang sebanyak itu dengan deadline yang cukup dekat. Saya saja belum tentu loh bisa mengerjakan hal tersebut dengan baik. Tapi saya rasa dengan saya mendengar cerita dari kamu, ternyata kamu cukup bisa untuk mengatur waktu dengan baik dan melakukan beberapa pekerjaan semaksimal mungkin walaupun menurut kamu hasilnya belum terlihat. Nah, dari situ kita bisa berusaha menghargai mereka dan kita bisa meningkatkan self-esteem mereka. Karena pada saat kita memaklumi hal tersebut dan kita merasa kagum dengan mereka, mereka akan merasa bahwa dirinya berharga. Dan juga mereka akan merasa bahwa kita memperhatikan mereka sebagai seorang trainee. Kalimat terakhir yang bisa kita katakan kepada mereka adalah katakan bahwa kita pernah juga mengalami apa yang mereka alami. Hal ini cukup berguna agar mereka bisa mengidentifikasi diri mereka dengan kita sebagai trainer. Sehingga ketika kita memberikan solusi, mereka dapat dengan mudah menangkap dan merasakan atau menerapkan solusi yang kita berikan. Karena mereka akan berpikir bahwa, oh iya ya, ternyata trainer ini tuh juga pernah loh mengalami pengalaman yang sama dengan saya. Jadi mungkin kurang lebih solusi yang dia berikan bisa saya terapkan juga dan bisa berhasil pada pengalaman saya. Hal-hal seperti itu akan sangat baik untuk dibangun karena pada saat seperti itu mereka merasa bahwa dirinya tidak sendiri dan mereka akan lebih antusias untuk mengikuti training yang kita berikan. Setelah kita mencairkan suasana dengan menyapa dan berhubungan dengan baik dengan para trainee, kita sebagai trainer juga wajib melakukan poin yang keempat ini loh. Yang keempat adalah menyampaikan agenda training yang akan kita lakukan. Hal ini terbukti menambah semangat dan antusias dari para peserta training. Nah, untuk reviewing agenda atau penyampaian agenda ini, kita bisa menjelaskan mengenai yang pertama apa saja konten yang akan kita bawakan selama training ini berlangsung. Yang kedua adalah memberikan sedikit penjelasan mengenai kegiatan training yang akan kita lakukan. Yang ketiga, kita menjelaskan apa tujuan dari training yang kita berikan kepada mereka. Yang keempat adalah jelaskan juga harapan kita sebagai seorang trainer terhadap para trainee di dalam menjalankan aktivitas active training ini. Yang terakhir adalah kita bisa memberitahukan mengenai informasi tambahan seperti kapan mereka akan melakukan sesi coffee break, kemudian kita juga bisa memberitahukan di mana letak toilet, dan sebagainya. Hal tersebut dilakukan agar para peserta training tidak merasa kebingungan dan memiliki arah serta tujuan yang jelas ketika mereka mengikuti proses active training yang kita berikan. Itu tadi tips and trick yang sudah kita bahas. Masih ada poin-poin selanjutnya loh teman-teman yang akan kita bahas. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke poin-poin berikutnya, alangkah lebih baik kita peregangan badan terlebih dahulu. Peregangan badan dan ice breaking pada kali ini kita akan dipandu oleh tim dari TML. So, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Check this out! Yes, this is Tian Store. Tian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago, sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. 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 Kevin Rutter. Ampun Bang Jago.
Abang jago. Kalian merasa tinggi, biar ku merendah. Kalian merasa hebat, biar ku yang lemah. Merasa paling terbaik, tapi cara kalian licik. Maka kita kaget skill otodidak, marbekin diri pandai. Jangan senang dulu, semua tinggal tunggu waktu. Ada yang manis, tapi itu bukan susu. Anak baru haus pujian, datang seolah dia jagoan. Maaf Jodang, sorry Jodang, ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Sudah melihat orang lucu satu-satu. Baku ampas tahta so pasti itu yang dorang tuju. Tidak perlu sebut nama dorang peka di lagu. Semua tahu siapa yang nomor satu. Saat dorang datang muncul batu lawang paling jago. Kita masih tetap sekunjung matang puji. Biar jongoni yang dapat anda jago. Karena kita tetap selalu yang paling dapat puji. Jadi semangat Jo berkarya walau nyanda berguna. Walau nyanda berguna. Nyanda berguna. Walau nyanda berguna. Hai teman-teman, gimana? Sekarang kita udah lebih bersemangat kan? Karena tadi kita sudah menggerak-gerakkan badan kita dan juga sudah melakukan peregangan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya. So, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Poin yang kelima adalah mendapatkan kesan yang positif dari 30 menit pertama sesi training. Kembali lagi kepada prinsipnya bahwa untuk menjalankan active training, kesan pertama dan waktu-waktu awal menjadi sangat penting di dalam training yang kita berikan. Nah, supaya mereka bisa aktif terlibat di dalam sesi training yang kita berikan, kita perlu mendapatkan kesan yang positif dari mereka. Apa aja sih tipsnya? Yang pertama adalah cobalah untuk menggugah antusiasme dari para peserta training. Nah, pada saat-saat ini kita bisa menggugah semangat dengan memberikan yel-yel atau memberikan sebuah ice breaking kepada mereka. Kemudian apabila hal tersebut sudah dilakukan, kalian juga bisa menambahkan hal-hal yang menarik, minat, dan perhatian mereka untuk mengikuti training ini. Misalnya di dalam training yang akan kalian berikan, kalian akan mengadakan challenge dan akan mengadakan giveaway. Dan bagi para pemenang dari challenge tersebut, kalian akan memberikan hadiah. Kalian boleh untuk mengatakan hal tersebut sebagai informasi bahwa di akhir sesi training nanti akan ada pembagian hadiah dari challenge yang akan diikuti. Sehingga kebayangkan teman-teman ketika kita berusaha untuk memberikan mereka hadiah dan mereka akan menjalankan sebuah challenge di akhir sesi, mereka akan dengan spontan dan sigap mengikuti dan mendengarkan pemaparan dari kita, dan kesan pertama yang didapatkan adalah kesan yang positif pastinya, karena mereka akan mendapatkan reward di akhir sesi training. Selain itu, dengan kita memberitahukan bahwa kita akan mengadakan challenge dan giveaway, hal ini akan membuat mereka cenderung memperhatikan materi yang kita berikan dan mereka akan merasa penasaran. Wah, kira-kira challenge apa nih? Dan hadiahnya apa nih? Nah, kalian juga boleh loh untuk memberitahukan hadiah apa yang akan kalian berikan, karena hal tersebut akan menggugah perhatian serta minat dari para peserta training.
Yang kedua adalah cobalah untuk menggali kompetensi yang dimiliki oleh peserta training. Nah, biasanya antara partisipan yang satu dengan partisipan yang lain akan memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Dan tentunya kompetensi ini mungkin saja tidak berkaitan dengan topik training yang akan kita adakan. Tidak perlu khawatir teman-teman, karena kita hanya perlu mengetahui kompetensi apa yang mereka miliki. Sehingga di dalam proses active training ini, kita bisa menyisipkan aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa menggali beberapa kompetensi yang dimiliki oleh sebagian besar para partisipan. Ketika kita sudah mengetahui apa saja kompetensi dari mereka, kita tidak perlu menambahkan atau berpura-pura tahu lebih banyak mengenai kompetensi yang mereka miliki. Misalnya, seseorang bercerita bahwa kompetensi yang dia miliki adalah dalam bidang administrasi dan keuangan. Sedangkan kita sebagai seorang trainer mungkin background-nya adalah psikologi. Nah, karena kita memang tidak mengetahui hal tersebut, kita tidak perlu menunjukkan diri kita bahwa kita ini sok tahu. Cobalah tanyakan kepada mereka mengenai informasi dari kompetensi yang mereka miliki. Tanyakan saja, sebetulnya apa sih hal yang membuat kamu tertarik dengan bidang administrasi dan keuangan? Gimana tuh cara kamu belajar supaya kamu mahir untuk berkecimpung di dalam bidang keuangan dan administrasi? Nah, misalnya kalian bisa menanyakan seperti itu. Hal tersebut akan menjadi jauh lebih baik untuk ditanyakan, karena daripada kita menambahkan sesuatu yang memang kita tidak tahu malah menjadi salah, akan lebih baik kita bertanya. Dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mendapatkan jawaban mereka dan mengetahui lebih banyak mengenai kompetensi yang mereka miliki. Setelah kita mendapatkan jawaban mengenai kompetensi apa yang dimiliki oleh peserta training, nah di sini kita bisa menyisipkan aktivitas misalnya seperti membuat mini games atau membuat ice breaking di awal sesi pembukaan dari active training. Hal ini bisa menggugah semangat dan juga memperdalam kompetensi atau mengasah kompetensi mereka sebelum sesi training dimulai. Ini menjadi awal yang baik loh teman-teman untuk melibatkan mereka di dalam keaktifan selama proses active training yang kita berikan. Yang ketiga adalah meningkatkan kompatibilitas. Untuk meningkatkan kompatibilitas, kita perlu segera menetralkan hubungan klasik antara kita, trainer, dengan para trainee. Hubungan klasik ini biasanya ditandai dengan anggapan bahwa kita sebagai seorang trainer dianggap sebagai expert dan orang yang paling tahu tentang segalanya sehingga berperan menjadi guru, dan mereka yang mengikuti training ini atau para trainee akan merasa bahwa dirinya adalah orang yang pasif untuk menerima informasi dan berperan menjadi seorang murid. Tentunya hal ini tidak bisa dibenarkan, karena pada dasarnya ketika kita memulai sesi training, kita akan belajar satu sama lain dan saling sharing mengenai pengalaman kita masing-masing. Kita akan saling belajar dan bertukar pengalaman sehingga antara trainer dan trainee dapat saling belajar di dalam active training yang kita berikan. Kedekatan ini juga dapat membuat trainee lebih mudah untuk mengungkapkan dirinya dan berpendapat mengenai hal-hal yang mereka pikirkan. Tentunya, kita juga perlu mendukung mereka dengan sikap keterbukaan, sama seperti kita menghadapi komunitas, sehingga mereka bisa melakukan sesi sharing dengan baik dan berani untuk terlibat aktif di dalam active training yang kita berikan. Yang keempat adalah bentuklah kepercayaan dari partisipan training. Kepercayaan dari partisipan training merupakan modal utama yang harus kita miliki supaya mereka bisa berperan aktif di dalam sesi training yang kita berikan kepada mereka. Supaya mereka bisa dengan nyaman mengungkapkan ide dan juga keluh kesah mereka di dalam training ini, kita bisa mengatakan kepada mereka bahwa kita akan menghormati kerahasiaan, menjaga privasi, dan juga katakan bahwa kita akan segera memberikan solusi kepada mereka mengenai keluhan yang mereka utarakan kepada kita.
Tips terakhir yang dapat kalian lakukan untuk mendapatkan kesan yang positif di 30 menit pertama adalah mengatasi kekhawatiran trainee pada saat sesi dimulai. Biasanya para trainee datang dengan berbagai tugas, pekerjaan, dan juga mungkin tugas-tugas sekolah, sehingga mereka cenderung melihat notifikasi handphone dan akan sibuk dengan gawainya masing-masing. Untuk menanggulangi hal tersebut dan mendapatkan atensi yang penuh di 30 menit pertama ini, kita mungkin perlu memberitahukan kepada para trainee bahwa untuk mengikuti sesi training ini, mereka tidak diperkenankan untuk mengaktifkan handphone atau mereka boleh mengaktifkan handphone pada saat-saat tertentu. Hal tersebut perlu diperjelas di awal supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman dan juga mereka bisa memperhatikan secara penuh dan memfokuskan diri mereka untuk mengikuti kegiatan active training yang kita lakukan. Poin terakhir yang perlu kita perhatikan untuk membangun active training adalah meminta feedback dari para partisipan mengenai agenda yang sudah kita buat dan kita berikan kepada mereka. Agenda ini bertujuan untuk membuat mereka lebih fokus dan mengarahkan mereka kepada tujuan dari training ini. Tetapi terkadang tujuan training ini tidak sesuai dengan harapan dari para peserta training. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita menanyakan kepada mereka secara satu persatu mengenai apa yang menjadi harapan mereka dalam mengikuti sesi training yang kita berikan. Untuk mempermudah kalian merekap semua hasil jawabannya, kita sebagai seorang trainer bisa memberikan sebuah Google Form kepada mereka yang bisa disebarluaskan secara massal. Dan kita bisa mendapatkan hasilnya dengan lebih cepat. Sehingga kita bisa melakukan proses evaluasi dan membacakan hasilnya ketika kita membuka sesi training. Kita juga bisa menyelaraskan antara tujuan kita dengan harapan mereka. Jangan takut untuk menambahkan harapan mereka dengan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan harapan mereka di sesi training ini, karena hal tersebut akan menjadi kesan yang baik untuk mereka, sehingga mereka bisa terlibat aktif di dalam sesi training ini. Penambahan feedback ini juga menunjukkan bahwa trainer cukup terbuka dengan pendapat yang diutarakan oleh trainee, sehingga mereka merasa dihargai, dan mereka juga bisa terlibat aktif di dalam active training yang sedang kita lakukan. Oke teman-teman, gimana nih? Udah ikut training hari ini dan juga udah mengikuti 2 sesi training sekaligus? Luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga yang sudah mengikuti training ini dari sesi 1 sampai sesi 2. Tapi tunggu dulu nih teman-teman. Masih ada poin-poin penting yang harus kalian ingat. Dan ini merupakan rangkuman dari kami supaya kalian tetap ingat sama materi yang sudah kita berikan. Jangan lupa di akhir training nanti kalian berkesempatan untuk mengerjakan challenge loh. Dan challenge ini berhadiah. Jadi jangan sampai kelewatan ya. So, kita review dulu yuk materi hari ini.
Jadi, karena tadi teman-teman udah mendapatkan training dan mengikuti training ini dari sesi 1 sampai sesi 2, nah sekarang kita akan memberikan challenge untuk kalian. Challenge-nya adalah buatlah desain active training versi kamu sekreatif mungkin berdasarkan training yang sudah kita berikan hari ini. Karena training hari ini berkaitan dengan materi active training, nah sekarang ayo aplikasikan semua tips yang sudah tadi kita berikan kepada kalian melalui desain active training versi kamu. Nah, untuk lembar kerjanya, kalian bisa akses di link Google Drive yang sudah kami cantumkan di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa langsung klik di situ dan jangan lupa di-download ya teman-teman. Setelah itu kalian kerjakan. Penjelasan lebih lanjut akan dilanjutkan pada video selanjutnya. Pertama-tama yang harus kalian lakukan adalah download lembar kerja ini melalui link Google Drive yang sudah tercantum di dalam kolom deskripsi atau di kolom komen di bawah ini. Nah, jangan lupa setelah di-download, kalian juga harus memperhatikan template yang sudah kita berikan. Di situ ada titik-titik dan ruang kosong yang perlu kalian isi. Nah, setelah itu buatlah desain active training versi kamu dengan sekreatif mungkin dan kalian isikan template ini. Dan template ini boleh kalian hias ya sesuai kreativitas kalian dan juga kalian boleh menambah lembaran yang baru. Apabila di dalam lembaran ini tidak cukup untuk kalian jelaskan atau untuk kalian desain program active training versi kalian. Nah, cara mengerjakannya gampang banget kok teman-teman. Kalian cukup mengaplikasikan tips and trick yang tadi sudah kita berikan kepada kalian. Nah, di sini misalnya nih contohnya susunan meja dan kursi. Nah, itu kan berkaitan dengan setting tempat. Nah, kalian tulis tuh di situ karena tadi udah dijelasin oleh Rere ya. Jangan lupa loh di sesi 1 udah dijelasin sama Rere tuh tentang setting tempat. Nah, kalian tuliskan tuh di situ mau setting meja kursinya kira-kira mau seperti apa? Apakah mau yang bentuknya lingkaran, yang melingkar, atau mungkin bentuknya zigzag, atau mungkin bentuknya yang seperti apa, yang sama seperti sudah dijelaskan oleh Rere. Nah, kalian pilih salah satu di situ. Kemudian misalnya apalagi nih? Contohnya meninjau agenda. Misalnya kalian ingin meninjau agenda dengan cara seperti apa? Mau menyampaikan dalam bentuk yang serukah? Atau mungkin kalian ingin menyampaikan agenda tersebut dengan cara lisan dan menampilkan PPT ketika kalian melakukan active training secara offline misalnya. Nah, itu kalian boleh konsep sekreatif mungkin dan kalian kalau mau menceritakan banyak di situ, mendetailkan tentang rencana active training yang ingin kalian realisasikan, boleh banget teman-teman. Dan silahkan tuliskan di sana, cantumkan di sana selengkap mungkin, sebagus mungkin. Tapi juga kalau yang pengen bikinnya ringkas juga boleh. Pokoknya sebagus mungkin dan sekreatif mungkin versi kamu. Nah, jangan lupa ketika kalian sudah selesai mengerjakan, cantumkan juga nama lengkap dan nomor handphone ya, yang bisa dihubungi. Mungkin kalau misalkan kalian nggak menggunakan nomor handphone untuk telepon, kalian bisa menggunakan Line dan WhatsApp. Yang penting ditulis aja di lembaran pengerjaan kalian, supaya kita bisa mengkontak kalian. Kirimkan karyamu ke alamat email @aliciayosi@gmail.com dengan subjek upgrade my skill. Paling lambat 30 April 2021. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Ingat, alamat emailnya aliciayosi@gmail.com. 30 April 2021 jam 23.59 itu udah batas yang paling telat ya teman-teman. Jadi jangan lupa di send ke sana, jangan sampai terlambat. Ini dia yang paling kalian tunggu-tunggu dari challenge ini. Jadi, 5 partisipan dengan karya terbaik dan terkreatif akan mendapatkan hadiah menarik dan eksklusif untuk
kalian yang mengerjakan ini dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan lupa kerjakan challenge ini ya teman-teman. Siapa tahu kalian salah satu dari 5 partisipan yang karyanya terbaik dan terkreatif loh. Jangan lewatkan ini dan jangan lupa upgrade your skill. Dan jangan lupa upgrade kualitas diri kamu dengan mengerjakan challenge ini. Karena tips and trick yang tadi sudah diberikan akan lebih nempel dan lebih baik jika diterapkan di dalam challenge ini. Pengumuman pemenang akan diumumkan pada tanggal 10 Mei 2021. Jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Tidak terasa ya teman-teman, ternyata kita sudah sampai di akhir sesi dari training hari ini. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan lupa ya untuk terus mencoba dan terus mengasah skill kalian untuk membuat active training. Karena dalam melakukan active training bukanlah hal yang mudah, tetapi ini juga bukan merupakan hal yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Jadi, jangan pernah menyerah dan terus semangat untuk mencoba cara dan tips and trick yang sudah kita berikan. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini dan semoga apa yang sudah dipaparkan hari ini dapat berguna ya untuk kalian. Sampai bertemu lagi dalam training berikutnya.